Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfiana Safira dari semester 7 yang sedang mengambil mata kuliah kuantitatif. Di sini saya akan mempresentasikan terkait bibliografi yang sudah saya kerjakan. Mengapa saya mengambil judul hubungan antara narsisme dengan harga diri pada siswa-siswi SMA di Jabodetabek pengguna Instagram? Berdasarkan rekomendasi penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Xie Fengxiu, Scott Hubner, dan Lilitian 2020, perlu dilakukan penelitian yang mengkonseptualisasikan narsisme sebagai gangguan kepribadian, dan peneliti masa depan juga harus memperluas sampel penelitian untuk mendapatkan hasil yang lebih efisien. Tujuannya agar dapat menggeneralisir ditinjau dari keterbatasan pada peneliti sebelumnya. Yang pertama yaitu keterbatasannya menilai narsisme menggunakan ukuran yang mengkonseptualisasikan narsisme sebagai ciri kepribadian normal, bukan sebagai gangguan kepribadian. Maka pada penelitian selanjutnya bisa menilai narsisme sebagai gangguan kepribadian. Pada keterbatasan kedua, yaitu sampel remaja pada penelitian ini jumlahnya sedikit, sehingga membatasi kapasitas peneliti untuk mendeteksi perbedaan yang signifikan. Maka dari itu, peneliti selanjutnya bisa memperluas sampel remaja agar dapat mendeteksi perbedaan yang signifikan pada penelitian selanjutnya. Teori yang dibahas tentang narsisme dan harga diri secara luas sudah ada, dan ada yang mengenakan lebih dari dua variabel tersebut, sehingga pada penelitian selanjutnya saya tertarik untuk membahas variabel di atas tetapi dengan responden yang berbeda, yakni menggunakan responden siswa-siswi SMA di Jabodetabek yang menggunakan Instagram. Oleh karena itu, judul penelitian ini adalah hubungan antara narsisme dengan harga diri pada siswa-siswi SMA di Jabodetabek pengguna Instagram yang belum diteliti oleh peneliti lain, sehingga dapat dikatakan penelitian ini memiliki novelty atau kebaruan dan mengisi ruang kosong penelitian terkini. Selanjutnya, research question. Apakah ada hubungan antara narsisme dengan harga diri pengguna Instagram pada siswa-siswi SMA di Jabodetabek? Adapun background of research, yaitu perkembangan teknologi informasi komunikasi pada masa kini itu tentunya berkembang pesat dan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi maupun hanya sebagai pengarsipan pada momen tertentu. Yang salah satunya yaitu media sosial Instagram. Berdasarkan hasil survei kontribusi internet yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia tahun 2022, pengguna remaja yang berusia 13 sampai 19 tahun mencapai 99,16% menggunakan internet dalam kesehariannya, sedangkan remaja yang tidak menggunakan internet dalam kesehariannya hanya terdapat 9,62%. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa rata-rata remaja pada tahun 2022 menggunakan internet dalam kesehariannya. Menurut Bambang 2012, media sosial Instagram itu bukan hanya sebagai media yang mengakses foto saja, tetapi media sosial ini juga mampu membuat para pengguna Instagram itu saling mengenal satu sama lain, baik dari kehidupan media sosial maupun di kehidupan bermasyarakat. Dilansir dari data Indonesia.id pada bulan Agustus 2022 mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki 99,9 juta pengguna aktif bulanan Instagram pada April 2022. Jumlah ini merupakan yang terbesar keempat di dunia di bawah India, Amerika Serikat, dan Brazil. Media sosial ini juga merupakan suatu alat bagi individu itu untuk memiliki narsistik berlebih yang menjadikan sebuah gangguan kepribadian itu untuk mengaktualisasikan dirinya sendiri, membesar-besarkan diri sendiri, di mana dengan memposting foto atau video yang dipunya, bahkan hal-hal yang sifatnya privacy pun dapat di-upload dan berbagai potensi yang dimiliki pun dapat di-share ke media sosial dengan harapan dirinya itu mendapatkan perhatian, pengakuan, dan apresiasi dari orang lain. Menurut Tiro Frisbill 2021 menyatakan bahwa harga diri merupakan suatu penilaian yang dapat dibuat oleh setiap individu yang mengarah pada dimensi yang positif maupun negatif. Namun tanpa disadari, pengguna Instagram remaja ini perilakunya saat ini kian berubah. Contohnya itu individu yang kesehariannya itu nggak pernah memperhatikan penampilannya seperti berhias ketika ingin pergi ke suatu tempat, lalu remaja ini berubah gitu saat
ingin berpergian itu memperhatikan penampilannya, baik itu berhias maupun berpakaian saat ingin mengunjungi tempat-tempat yang sedang ramai atau sedang viral diperbincangkan di Instagram. Dan tak jarang remaja juga memiliki idola untuk mengikuti atau menirukan gaya ataupun gaya berfoto ataupun gaya berpakaian guna untuk terlihat keren. Menurut Cecilia 2017, saat ini secara sadar ataupun tidak sadar, sekelompok remaja yang berkumpul pada suatu tempat tidak lagi hanya untuk membahas topik, namun lebih menyibukkan diri pada gadgetnya masing-masing untuk mencari spot foto, mengedit foto, dan video. Lalu mengunggahnya ke beranda Instagram. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk perilaku individu yang mengarah pada kecenderungan perilaku narsistik. Karena kecenderungan ini perilakunya erat kaitannya pada usia remaja. Pada penelitian Brown et al. 2009 meneliti efek narsisme dan harga diri pada kesehatan mental, menunjukkan hasil bahwa harga diri memediasi hubungan antara narsisme normal dan kesehatan mental. Hal ini merupakan peran penting harga diri dalam prediktif narsisme terhadap kesehatan mental. Adapun terjadinya peralihan budaya di kalangan remaja, para remaja itu tidak segan-segan mengupload segala kegiatan pribadinya untuk disampaikan kepada teman-temannya melalui akun media sosialnya dalam bentuk identitas diri mereka. Menurut Ayun 2015. Perilaku individu yang memiliki kecenderungan artistik berdampak negatif seperti halnya individu yang terobsesi untuk tampil sempurna, lalu juga kesulitan untuk berkonsentrasi saat belajar atau beraktivitas dan ketika dapat respon negatif dari lingkungan sekitar. Hal tersebut seringkali menimbulkan perasaan yang tidak adekuat, rasa iri, dan krisis percaya diri, menurut Yakin 2016. Pendapat lain yaitu dari Raskin dan Terry 1988 mengemukakan bahwa individu yang memiliki cenderungan perilaku narsistik kurang mampu untuk menerima saran pada sudut pandang individu lain yang memberikan masukan karena merasa kemampuan yang dimilikinya itu lebih tinggi untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Pada penelitian Mehdizades 2010 mengungkapkan bahwa individu dengan harga diri yang rendah dan didukung oleh kecenderungan perilaku narsistik yang tinggi, maka akan melakukan aktivitas online lebih besar karena terdapat konten tentang promosi diri sendiri. Oleh karena itu, remaja SMA di Jabodetabek diharapkan dapat menjadi seseorang yang dapat menyaring informasi yang didapatkan itu dari media sosial ataupun mempunyai tanggung jawab sosialnya maupun dan mampu mengontrol diri terhadap pengguna Instagram, dapat mengaktualisasikan dirinya dengan baik. Tetapi dapat dilihat dari beberapa penelitian remaja kurang baik dalam mengontrol dirinya dalam penggunaan akun media sosial sehingga menimbulkan perilaku narsis. Selanjutnya, elaborasi menurut Lam 2012, narsisme berasal dari konsep diri dan rasa percaya diri yang diaktualisasikan melalui perilaku seperti percaya diri sebagai individu yang mempunyai inteligensi yang lebih dan memiliki potensi lebih dari orang lain sehingga kecenderungan itu nggak bisa menerima diri sendiri itu karena perilakunya berlebih dari kemampuan serta keadaan yang sebenarnya. Narsisme merupakan kecenderungan untuk menganggap diri sendiri itu lebih baik dari orang lain, terlibat dari pemikiran egois dan terus-menerus mencari kekaguman dari orang lain, menurut Campbell dalam Nardis 2018. Hal tersebut mengakibatkan individu yang tinggi narsisme sering menggunakan interaksi pribadinya untuk meningkatkan harga diri dan promosi diri. Lalu ada narsistik menurut Bushman dan Baumeister dalam Bletchnio, Zepierka, dan Rudnicka 2016, yaitu kepribadian yang memanifestasikan diri dalam kegilaan dan obsesi dengan satu diri dan apresiasi untuk mencapai kepuasan diri, mencapai dominasi dan kepuasan terhadap ambisi.
Selanjutnya, De Jong dan MacArthur 2004 mengungkapkan bahwa self-esteem berarti perasaan seseorang mengenai sesuatu yang bernilai atau berharga dari dirinya. Berdasarkan definisi di atas, narsisme dan harga diri mempunyai beberapa aspek. Aspek narsisme yang telah disimpulkan oleh Raskin dan Terry 1988 bahwa ada 7 aspek untuk mengukur narsistik sebagai berikut, yaitu ada otoritas sebagai rasa untuk menguasai, mengatur, dan percaya bahwa dirinya adalah seorang pemimpin yang handal. Lalu ada self-sufficiency merupakan kemampuan melakukan apapun yang lebih melibatkan kecerdasan yang dimiliki dan merasa lebih unggul daripada yang lain. Lalu superioritas yaitu terkait karakteristik sebagai pemenuhan kapasitas dalam status, kehadiran sosial, kepercayaan diri, dan inflasi ego narsistik. Dengan kata lain, superiority itu pembuktian diri pada lingkungan sekitarnya. Yang keempat itu eksibisionisme, yaitu orang yang memiliki narsistik itu mereka nggak sungkan untuk menunjukkan dirinya itu pada bidang yang mereka sukai agar menjadi pusat perhatian orang-orang. Yang kelima, mencari pusat perhatian, yaitu ya keinginan untuk dihormati dan mengumpulkan perhatian yang lebih. Lalu yang keenam ada vanity, yaitu kesombongan dalam diri seperti fisiknya terlihat menarik, yang menjadikan itu dengan kata lain kesombongan. Lalu ada hak, yaitu perasaan bahwa dirinya itu dapat mengubah dunia dan lingkungan sekitar menjadi lebih baik dan merasa berhak dalam melakukan apapun yang diinginkan. Berdasarkan aspek narsistik yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek yang mengukur narsistik pada seseorang merupakan hal-hal yang dimunculkan oleh individunya sendiri. Selanjutnya pada aspek harga diri, menurut Coppersmith dalam Susanti 2019 terbagi menjadi 4 aspek, yaitu pertama kekuatan atau power, menunjukkan bahwa adanya pengendalian dan mengontrol tingkah laku orang lain. Kekuatan ini juga diartikan sebagai suatu penghormatan atau pengakuan diri dari orang lain. Yang kedua, terpusat. Seseorang yang menunjukkan adanya respon positif seperti kepedulian, perhatian, dan kasih sayang dari orang sekitar itu, serta penghargaan dan minat terhadap individu yang ditunjukkan dengan adanya penerimaan dari orang lain. Lalu yang ketiga itu ketaatan, yaitu sebuah perbuatan baik dengan menunjukkan ketaatan terhadap etika dan norma-norma atau moral pada masyarakat maupun individu yang menetap. Ketaatan ini ditunjukkan berupa perilaku yang positif. Yang terakhir yaitu kemampuan, yaitu ditunjukkan sebagai suatu tindakan yang tinggi untuk mencapai tujuan yang ditargetkan. Salah satunya adalah mampu dalam mengambil sebuah keputusan. Berdasarkan pemaparan aspek-aspek harga diri di atas, maka dapat disimpulkan bahwa aspek yang mengindikasikan harga diri rendah atau tinggi dapat dilihat dari adanya kekuatan, terpusat, ketaatan, dan kemampuan. Selanjutnya, menurut Ellison Stanfield dan Lampe dalam Reimer 2015 mengatakan bahwa individu dengan eksistensi atau narsis terhadap lingkungan sekitarnya tinggi, maka akan menciptakan kehidupan sosial yang baik. Hal ini juga menunjukkan bahwa aspek eksibisionisme mampu meningkatkan kemampuan dalam membangun sebuah relasi mereka dan meningkatkan harga diri seseorang. Sedangkan menurut Amica dalam Cemara 2016 mengatakan bahwa individu dengan harga diri yang kurang baik akan menggunakan media jejaring sosial sebagai media komunikasi itu sebagai penghilang kecemasan dalam komunikasi secara langsung. Lalu ada menurut Rutledge Nurdiana 2018 mengungkapkan jika seseorang sering mengunggah fotonya di akun media sosial menandakan bahwa individu tersebut memerlukan perhatian secara terus-menerus. Rutledge juga
mengatakan bahwa dengan adanya postingan tersebut, individu berharap akan mendapatkan feedback yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa narsistik yang dimunculkan oleh individu sebagai pemenuhan harga diri terhadap minatnya, terhadap penghargaan dari orang lain. Adapun hipotesis HA yaitu ada hubungan antara narsisme dengan harga diri pada siswa-siswi SMA di Jabodetabek pengguna Instagram. Untuk HO, tidak ada hubungan antara narsisme dengan harga diri pada siswa-siswi SMA di Jabodetabek pengguna Instagram. Lalu ada previous studies, yang pertama itu penelitian yang saya gunakan dengan judul artikel Profile of Narcissism and Self-Esteem Associated with Comprehensive Mental Health in Adolescents, merupakan artikel jurnal utama yang saya gunakan untuk penelitian selanjutnya. Penelitian ini tujuannya untuk mengidentifikasi perbedaan profil narsisme dan harga diri pada remaja dengan menggunakan analisis profil laten. Penelitian ini menggunakan siswi sekolah negeri menengah di Cina, totalnya itu 115 peserta yang bertempat tinggal di perkotaan. Metode yang digunakan itu yaitu kuantitatif dengan self-report. Alat ukuran digunakan yaitu Rosenberg Self-Esteem Scale, yang terdiri dari 10 item laporan diri, dan untuk alat ukur narsisme menggunakan Childhood Narcissism Scale yang dikembangkan oleh Thomas et al. 2008 yang terdiri dari 10 skala Likert 4 poin. Lalu temuan pada penelitian ini menunjukkan bahwa hasil penelitian korelasi bivariat rata-rata dan standar deviasi untuk semua tindakan harga diri dan narsisme remaja berkorelasi positif. Selain itu, harga diri dan narsisme berkorelasi positif dengan indikator kesehatan mental dan berkorelasi negatif dengan indikator kesehatan mental negatif, kecuali narsisme dan kecemasan. Selanjutnya, penelitian tahun 2018 oleh Yorios Nardis dan Elliot Panek, judul artikelnya itu Explain Privacy Control on Instagram and Twitter, The Rules of Narcissism and Self-Esteem, merupakan jurnal yang saya temukan sebagai penelitian selanjutnya, yaitu penelitian ini dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang kontrol privasi dan mekanisme psikologi yang mendasari dengan memeriksa pengaturan privasi aktual yang diterapkan pengguna Instagram di situs jejaring sosialnya. Partisipan yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 510 peserta yang dikumpulkan dari peserta sarjana Amerika Selatan. Sampel yang dipertahankan yaitu yang berkulit putih dengan rata-rata usia 19 tahun. Metode yang digunakan itu kuantitatif dengan menggunakan survei online. Instrumen yang digunakan yaitu Narcissism Personality Inventory yang dikembangkan oleh Ames Ross 2006 yang terdiri dari 16 item, dan alat ukurnya harga diri itu Rosenberg Self-Esteem Scale. Temuan ini berdasarkan hasil penelitiannya, model regresi logistik efek campuran yang memprediksi kontrol privasi, yaitu interaksi antara harga diri dan situs jaringan sosial, menunjukkan bahwa hubungan antara harga diri dan kontrol privasi berbeda secara signifikan di Instagram dan Twitter. Twitter dan Instagram tidak berbeda dalam kemungkinan memiliki pengaturan publik pada tingkat harga diri terendah. Namun saat harga diri meningkat, kemungkinan memiliki pengaturan privasi di pengaturan publik di Instagram jauh lebih rendah daripada di Twitter. Penelitian merekomendasi untuk penelitian di masa depan sebaiknya membandingkan secara langsung narsisme yang rentan dan komponen narsisme muluk yang relevan dalam kaitannya dengan perilaku privasi. Selanjutnya penelitian pada tahun 2018 oleh Aline Vater dan kawan-kawan, yaitu dengan judul Does a Narcissism Epidemic Exist in Modern Western Societies, Comparing Narcissism and Self-Esteem in East and West Germany, merupakan tujuannya untuk membandingkan narsisme muluk, narsisme rentan, dan harga diri antara individu yang tumbuh di bagian Jerman Timur dan Barat.
dengan partisipan sebanyak 1.025 dengan rentan usia 18 sampai 82 laki-laki dan perempuan dari Jerman. Metode yang dilakukan yaitu kuantitatif dengan iklan di situs jejaring sosial dengan mengisi kuesioner online. Lalu instrumen yang digunakan yaitu Narcissistic Personality Inventory 15 item untuk mengukur rentan patologi narsisme inventory menggunakan versi Jerman yang berisi 54 item. Hasil penelitian dengan statistik deskriptif dan perbedaan kelompok antara peserta dari Jerman Timur dan Barat menunjukkan interkorelasi dari semua tindakan. Tidak ada perbedaan yang signifikan dalam jenis kelamin dan tahun pendidikan antara kelompok Jerman Timur dan Barat. Pada kedua skor berkorelasi positif dengan skor kebesaran PNI, tetapi korelasi negatif dengan skor rentan PNI, harga diri berkorelasi positif dengan narsisme, dan negatif dengan kemegahan dan rentan yang dinilai oleh PNI. Peneliti selanjutnya yaitu 2018 oleh Roberta Biocalti and Stefano Passini dengan judul Narcissism and Self-Esteem Different Motivation for Selfie Posting Behavior, yaitu tujuannya untuk menyelidiki perbedaan prediksi narsisme dan harga diri pada perilaku selfie posting melalui mediasi motif selfie posting. Partisipannya itu laki-laki dan perempuan sebanyak 237 warga Italia, laki-laki berusia sekitar 18 sampai 40 tahun. Metode yang digunakan itu kuantitatif dengan kuesioner internet yang diterapkan oleh Google Form yang disebarluaskan melalui 3 sistem Milis, Neogroup, situs jejaring sosial, dan Facebook. Lalu instrumen yang digunakan yaitu Narcissism Personality Inventory yang terdiri dari 16 item, lalu alat ukur harga diri itu Rosenberg Self-Esteem Scale, dan menggunakan alat ukur motif selfie posting untuk menilai motivasi dengan skala 38 yang dikembangkan oleh Sung et al. 2016. Hasil penelitiannya itu terkait frekuensi selfie posting, setengah dari peserta sangat jarang terlibat dalam perilaku selfie posting, sementara 73 orang sebulan sekali atau seminggu sekali lebih sering memposting selfie postingnya. Namun tidak ada perbedaan jenis kelamin yang ditemukan pada perilaku posting selfie secara umum. Selanjutnya, penelitian selanjutnya 2018 oleh Evita Maret dan Tayla McBean yang judulnya New Evidence Show Self-Esteem Moderate the Relationship Between Narcissism and Selfie merupakan artikel yang selanjutnya saya cari, yaitu dengan tujuan untuk mengeksplorasi kegunaan subtype narcissism, ada LA, GE, dan EE, harga diri individu dan interaksi subtype narsisme dan harga diri dalam memprediksi postingan selfie. Dengan partisipan 227 partisipan dengan 176 perempuan dan 50 laki-laki dengan usia 18 hingga 73 tahun. Metode yang digunakan yaitu kuantitatif dengan kuesioner yang dapat diakses oleh penyedia layanan, yaitu SurveyMonkey. Instrumen yang digunakan yaitu skala harga diri Rosenberg, dan alat ukur frekuensi posting selfie itu dari Raskin dan Terry, terdiri dari 40 pilihan pertanyaan yang dapat ditanggapi dikotomis yang dirancang untuk mengukur sifat narsisme. Temuan ini berdasarkan hasil uji regresi berganda hierarkis dilakukan untuk menggunakan untuk menguji kegunaan LA, GE, EE selfie yang memprediksi harga diri yang diposting.
Untuk menguji harga diri sebagai moderator potensi narsisme, analisis moderasi, proses dilakukan menunjukkan bahwa sistem ketika self-esteem keduanya rendah dan rata-rata ada hubungan positif yang signifikan antara GE dan selfie yang diposting di media sosial. Namun ketika harga diri individu tinggi, tidak ada hubungan antara narsisme GE dan memposting foto selfie di media sosial. Selanjutnya, metode dan partisipan. Yang pertama itu desain yang saya gunakan yaitu quantitative method, lalu kedua itu operational definition. Narsisme adalah mencintai dan berpusat kepada diri sendiri, mementingkan diri sendiri, kemudian bermanifestasi pada tingkah laku. Menurut Lam 2012, narsisme berasal dari konsep diri, yaitu percaya diri, yang diaktualisasikan melalui perilaku seperti individu yang memiliki inteligensi yang lebih dan memiliki potensi lebih dari orang lain sehingga cenderung tidak menerima diri sendiri karena perilakunya itu berlebihan dari kemampuan serta keadaan yang sebenarnya. Lalu harga diri adalah sikap yang dimiliki seorang individu dalam memahami dirinya sendiri yang meliputi kepuasan terhadap diri sendiri sehingga dapat menerima dan menghormati dirinya. Lalu ada menurut John dan MacArthur 2004 mengungkapkan bahwa self-esteem berarti perasaan seseorang mengenai sesuatu yang bernilai atau berharga dari dirinya sendiri. Lalu yang ketiga ada data collecting instrument yang saya gunakan yaitu Rosenberg Self-Esteem Scale yang dikembangkan oleh Rosenberg 1965 dan kedua yaitu untuk variabel kedua yaitu Narcissism Personality Inventory yang dikembangkan oleh Ames Ross dan Anderson 2006. Yang keempat yaitu populasi and sampling yang saya gunakan yaitu siswi SMA di Kota Tangerang. Yang kelima yaitu sebelumnya populasi dan sampling yang saya gunakan itu siswi SMA di Jabodetabek. Dan data analisis yang saya gunakan yaitu correlation analysis. Berikut referensinya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.